Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bicara atau bahas algoritma rekursi. Jadi sebuah algoritma untuk menghitung perhitungan matematis dengan metode rekursi. Rekursi sendiri kita didefinisikan recursive if it solve a problem by reducing it. Jadi metode rekursi itu jika menyelesaikan masalahnya dengan cara memperkecilnya, reducing. So an instance of the same problem menjadi sebuah masalah yang hakikatnya sama with smaller input, hanya dengan input yang lebih kecil. Nah, logikanya kan kalau inputnya lebih kecil, hitungannya lebih mudah. Jadi untuk menghitung sesuatu yang besar itu dihitung dari yang bagian-bagian yang kecil-kecil, kemudian merangkak menjadi yang besar gitu. Oke, yang paling mudah itu digunakan contoh pada kasus faktorial, jadi matematis faktorial seperti di sini. Kasus misalkan 4 faktorial di sini ya, 4 faktorial gitu. Hasilnya 24. Nah, detailnya sebagai berikut. Mungkin kalau yang sudah pernah belajar faktorial ya sangat mudah untuk kasus ini. Ini kita ulangi karena untuk memperjelas idenya rekursi itu gitu ya. Jadi n faktorial tanda seru itu penggunaan lambangnya sama dengan n dikalikan dengan n-1 faktorial. Nah, yang disebut sebagai memperkecil itu ya yang tadinya n menjadi n-1 begitu ya. Otomatis n-1 sendiri kalau mau diperkecil lagi ya dikalikan n-1 sama dengan n-1 kali n-2 faktorial dan seterusnya gitu. Oke, kita langsung ke contoh angkanya tadi 4 faktorial itu sama dengan 4 dikalikan 3 faktorial. Sementara 3 faktorial sendiri itu sama dengan 3 dikalikan 2 faktorial. Itu ya. Sementara 2 faktorial sendiri itu sama dengan 2 dikalikan 1 faktorial. Dan biasanya memang terakhir nanti adalah 0 faktorial gitu ya. 1 sama dengan 1 dikalikan 0 faktorial. Nah, yang 0 faktorial inilah yang didefinisikan secara definitif gitu ya. Ini kita definisikan 0 faktorial itu sama dengan 1 itu. Kalau sudah paling kecil begini tinggal merangkak ke atas ya, kalau komputer disuruh begini biasanya sangat mudah itu dia melaksanakan. Kalau sudah diperintah begini dia akan bisa mengerjakan 1 dikalikan 2 di sini berarti 2 faktorial 2 dikalikan 3 6 dikalikan 4 24 begini. Nah, idenya seperti itu. Jadi rekursif itu memecah persoalan yang tadinya besar begitu menjadi kecil-kecil, paling kecil, kemudian dia setelah ketemu paling kecil dia merangkak ke atas, membesar begitu. Itu ide dari rekursi gitu ya. Contoh berikutnya kalau misalkan pangkat gitu ya. Jadi misalkan di sini rekursif untuk menghitung a pangkat n begitu ya, a pangkat n itu idenya ya pangkatnya sendiri a-nya itu kalau misalkan pangkat n itu ya pangkatnya bisa diperkecil dulu gitu. Jadi a pangkat 4 sama dengan a dikalikan a pangkat 3. Anda ingat aljabar yang namanya perkalian angka yang sama kemudian dikalikan dengan
pangkat yang berbeda begitu, itu pangkatnya dijumlahkan. Artinya 4 itu sama dengan 1 ditambah 3. Kemudian 3, 1 ditambah 2, 2, 1 tambah 1 dan seterusnya begitu ya. Jadi kalau begini ya sama idenya, sangat mudah tadi. Misalkan kita ambil contoh yang paling gampang. Misalkan kalau angkanya ya yang paling mudah ya 2 misalkan. 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 3. Nanti dihitung kalau sudah di bawahnya ketemu. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan rekursifnya itu logikanya adalah yang paling atasnya. Berarti 2 dikalikan 2 pangkat 2. Kemudian nanti 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 1 kalikan 2 pangkat 1. Nanti 2 pangkat 1 2 pangkat 1 ini 2 itu sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat 0. Nah yang 2 pangkat 0 didefinisikan. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 karena semua bilangan pangkat 0 adalah 1. Nah ini kalau sudah ketemu ini naik merangkak. 2 dikalikan 1 2, 2 dikalikan 2 4, merangkak lagi. 4 dikalikan 2 8, merangkak lagi. 8 kalikan 2 16. Nah begitu ide dari rekursi untuk model matematis pangkat gini. Nah yang penting adalah yang kita sebut sebagai Euclidean algorithm. Nah ini yang ide yang kenapa rekursi ini diajarkan di sini, karena nanti akan Anda ketemu mungkin di ilmu-ilmu kriptografi. Di kriptografi itu ilmu untuk menyembunyikan informasi bagi orang-orang yang tidak berhak begitu ya. Kripto itu hidden, grafi itu grafis, gambar, simbol. Jadi menyembunyikan simbol bagi orang yang tidak berhak. Kalau orang yang sudah diberi kuncinya itu boleh membacanya begitu ya. Nah itu salah satu tools yang digunakan adalah Euclidean algorithm. Yang akan kita ajarkan di sini adalah mencari, kalau zaman SMA dulu atau waktu SD juga sudah diajarkan. Jadi ada faktor persekutuan terbesar, itu faktor persekutuan terbesar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya greatest common divisor. Nah ini di sini itu ini GCD itu artinya greatest terbesar, C-nya itu common persekutuan, D-nya itu divisor. Atau mungkin dalam buku-buku yang lain factor, greatest common factor kalau buku-buku matematika standar. Tapi kalau buku-buku matematika diskrit itu hampir pasti menggunakan istilah divisor, greatest common divisor. Jadi kalau dalam matematika standar begitu ya, zaman dulu itu sebelum kita belajar Euclidean algorithm atau algoritma Euclidean gitu, itu cara mencari faktor atau divisor persekutuan terbesarnya atau greatest common divisornya itu dengan cara membuat list. Misalkan di sini contohnya mencari GCD 12 dengan 9 begitu. Misalkan 12 itu kan bisa dibagi oleh angka
1, 2, sorry, itu ya, 1, 2, 3, 4, bisa juga 6, dan terakhir 12 gitu ya. Nah, kalau 9 itu bisa dibagi oleh 1, 3, 9. Nah, yang menjadi greatest common divisor atau faktor persekutuan terbesarnya itu kan yang ini. Jadi angka yang terbesar yang bisa membagi dua angka ini adalah greatest common divisor gitu. Contoh yang lain, misalkan kita ingin mencari angka yang lebih besar, itu kalau dengan cara seperti ini memang agak mulai kurang praktis. Misalkan 48 dengan 12 gitu ya. 48 itu 1, 4, 2, 3, bisa kemudian 4, 6, 8, 12, bisa 18, bisa 24, dan terakhir 48 gitu ya. Aduh, ini kotor ini saya. 18, kemudian 24, dan terakhir 48 gitu ya. Nah, kalau 12 karena angkanya kecil lebih mudah, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, yang terbesarnya ya otomatis yang ini 12. Dapat dibayangkan kalau angkanya misalkan ribuan begitu ya. Jadi atau bahkan dalam komputer itu angka pangkat-pangkat besar itu biasa gitu ya dalam ilmu, apalagi zaman online begini angka-angka besar itu biasa gitu. Jadi akan sangat tidak praktis kalau menggunakan cara-cara konvensional seperti ini. Maka perlu ada sebuah algoritma untuk mencari greatest common divisor ini dengan cara yang lebih cerdas, lebih mudah begitu ya. Pertama kali yang perlu disampaikan di sini ada sebuah alat yang disebut sebagai modulo atau modulus. Modulus itu saya perkenalkan dulu, modulus atau modulo sama itu adalah sisa dari pembagian, sisa pembagian. Jadi kalau misalkan 12 modulo 9 itu kan sama dengan, kalau 12 dibagi 9 itu ada 1, sisa 3. Nah, inilah modulo, ini mod, ini quotient. Yang kita pakai modulonya ini. Modulonya. Contoh lagi. 5 modulo 2 berapa? 2 sisa 1, modulonya 1. Kalau 7 mod 2 berapa? 1 modulonya, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sana ada tokoh zaman dulu, sebelum zaman Yunani kuno dulu itu, Euclidean itu memperkenalkan sebuah metode untuk mencari greatest common divisor itu dengan cara yang sangat cerdas, sangat memudahkan gitu ya. Saya pengen hapus ini, delete. Nah, jadi
dan itu menggunakan rekursif gitu, Jadi greatest common divisor A, B itu sama dengan B modulus B mod A, A. Nah, ini yang inti dari pemikirannya Euclidean. Dan ini sudah terbukti benar. Jadi Anda bisa cek sendiri di berbagai macam buku. Bahkan ini sudah terbukti kebenarannya. Angka-angka ini dengan secara grafis juga sudah sering ditampilkan di berbagai macam sumber di internet gitu ya. Contohnya begitu ya. Jadi misalkan tadi contoh GCD yang pertama 12 dengan 9. Greatest common divisor 12 dengan 9. Ini akan sama dengan yang kecil di depan biasanya saya ganti 9 12 begitu ya. Ini agak kotor nih. Jadi 12 dengan 9 itu modulonya ini B mod A, 12 mod 9 gitu. Kan 12 sebagai 9 itu 1 sisa 3, berarti 3 sisa sebagai sisanya 3 A-nya adalah 9. Ini saya tulis GCD-nya dulu. Ini sama dengan GCD 3 9. Gitu ya. Nah, masih kurang kecil, dikecilkan lagi. Kalau 9 dibagi 3 itu sisanya berapa? 0. Berarti di sini GCD 0 3. Nah, kalau sudah terakhir 0 begini sudah tidak bisa dibagi lagi. Itu didefinisikan di sini GCD 9 12 sama dengan 3. Nah, jadi definisi terakhir GCD 0 A itu sama dengan A. GCD 03 sama dengan 3. Nah, cocok dengan yang perhitungan kita tadi ya. Jadi GCD 12 dengan 9 adalah 3. Kita buktikan yang 48 dan 12. Kita lihat. Insert new slide. Ini dibuang saja. Delete. GCD 48 dengan 12. Greatest common divisor 12 dengan 48. Ini langsung 48 dibagi 12 itu kan langsung ketemu 4 dengan sisa berapa? 0 langsung ya. Jadi di sini langsung ketemu GCD 0 12. Berarti GCD 1248 adalah 12, langsung ketemu. Gitu ya. Atau contoh yang mungkin masih penasaran, bagaimana kalau GCD 21 dengan 49 misalkan. 21 dengan 49 gitu ya. Oke, sama dengan GCD 49 dibagi 21 itu berapa? Jadi kalau 2 dikalikan 21 itu kan 42. Sisanya 7, berarti 7 21 sama dengan langsung ini GCD
GCD 0 7, berarti GCD-nya sama dengan 7 gitu. Nah, ini akan sangat bermanfaat bagi Anda nanti ketika menghadapi persoalan di kriptografi. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi seperti itu, cukup 3 algoritma rekursi ini yang saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan di ilmu-ilmu kedepannya Anda bisa berkembang sendiri dengan rumus-rumus rekursi yang lain. Intinya di situ rekursi adalah memecah persoalan yang besar menjadi persoalan yang lebih kecil-kecil karena inputnya akan lebih kecil dan lebih mudah dikerjakan, kemudian bisa merangkak gitu ya. Assignmentnya juga tidak sulit, jadi menyangkut ketiga yang sudah diajarkan di depan tadi. Silakan dikerjakan nanti, foldernya folder algoritma rekursi juga. Oke, sekian dari saya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.